Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada indikator pencapaian kompetensi jumlah dan selisih dua sudut. Untuk jumlah dan selisih dua sudut, yang pertama adalah cos alfa plus beta. Di dalam sebuah diagram kartesius yang letaknya pada kuadran pertama, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan berpusat di O, ditarik sebuah garis yang letaknya antara sumbu X dan sumbu Y atau pada kuadran pertama. Dari garis tersebut ditarik garis yang tegak lurus pada OX atau pada sumbu X. Nah, titik potong terhadap garis tersebut adalah titik B, sehingga untuk titik potong terhadap sumbunya adalah C. Dengan demikian bahwa BC tegak lurus pada sumbu X dan sudut BOC adalah alfa. Dengan demikian diperoleh bahwa pada segitiga BOC sudut BOC adalah alfa. Kemudian ditarik garis lagi dari titik pusat O sembarang dan juga masih pada kuadran pertama, tetapi letaknya di antara garis OB dan sumbu Y. Nah, dari sini ditarik garis lurus yang tegak lurus pada garis OB, sehingga didapat titik potongnya adalah P. Dengan demikian garis PB itu tegak lurus pada garis OB, dan dengan demikian sudut BOP adalah beta, sehingga pada segitiga BOP sudut BOP adalah beta. Kemudian dari titik P ditarik garis lurus atau garis yang tegak lurus pada sumbu X, dan titik potongnya atau titik temunya adalah titik A. Nah, sehingga diperoleh garis yang ditarik dari B yang tegak lurus pada AP. Nah, kemudian titiknya adalah diberi titik D, sehingga segitiga BDP adalah segitiga siku-siku. Pada segitiga BDP yang baru dibuat jadi, sudut BDP, sudut BPD ditambah sudut PBD itu sama dengan 90 derajat, dan sudut DBO ditambah sudut DBO ditambah sudut PBD juga adalah 90 derajat. Karena AC sejajar dengan BD, maka sudut DBO sama dengan alfa. Karena sudut alfa adalah sudut dalam berseberangan, sehingga diperoleh sudut BPD sama dengan sudut DBO, yaitu alfa. Nah, pada segitiga OCB, diperoleh cos alfa sama dengan OC per BD, sehingga OC sama dengan OB cos alfa. Kemudian pada segitiga PBD sin alfa sama dengan BD per BB, sehingga diperoleh BD sama dengan BB sin alfa. Pada segitiga OAP, itu besar sudutnya adalah alfa plus beta. Segitiga OAP besar sudutnya adalah alfa plus beta, sehingga diperoleh cos alfa plus beta sama dengan OA dibanding OP. OA sama dengan OC dikurang AC. OA itu sama dengan OC dikurang AC, kemudian per AB. Kemudian OC sama juga dengan OC dikurang BD, karena AC sama dengan BD, sehingga dari ini diperoleh
OB itu adalah OB cos alpha itu dan OC sama dengan OB cos alpha, dan BD maksudnya BD sama dengan BP sin alpha, sehingga diperoleh dari sini OB sendiri adalah OB per OP cos alpha dikurang dengan BP per BP sin alpha per OP. Dengan demikian bahwa OP per BP adalah cos beta, kemudian BP per OP adalah sin beta. Dengan demikian diperoleh cos alpha plus beta itu sama dengan cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. Jadi rumus untuk jumlah dari alpha dan beta untuk cos alpha plus beta itu sama dengan cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. Untuk memahami tentang jumlah dan selisih dua sudut, yang pertama untuk jumlah sudut, kita mulai beri contoh. Untuk yang pertama itu tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai dari cos 75 derajat, dan yang kedua adalah cos 105 derajat. Yang pertama cos 75 derajat itu sama dengan cos 45 tambah 30. 75 derajat adalah sudut istimewa dari 45 ditambah 30 derajat. Dengan menggunakan rumus cos alpha plus beta, maka diperoleh cos 45 dikali cos 30 dikurang sin 45 dikali sin 30, diperoleh cos 45 adalah setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang sin 45 adalah setengah akar 2 sin 30 adalah setengah, sehingga diperoleh setengah akar 2 dikali setengah akar adalah setengah akar 6, setengah akar 2 dikali setengah adalah seperempat akar 2. Sekali lagi, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 adalah seperempat akar 6, kemudian setengah akar 2 dikali setengah adalah seperempat akar 2. Jadi seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2, sedangkan menjadi seperempat akar 2 dikali akar 3 dikurang 1. Jadi dengan demikian diperoleh untuk cos 75 derajat adalah seperempat akar 2 dikali dengan akar 3 min 1, atau diperoleh dari seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2 itu menjadi seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Selanjutnya untuk cos 105 adalah penjumlahan dari 60 derajat dan 45 derajat. Jadi 15 derajat itu sama dengan cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Jadi untuk cos 105 itu sama dengan cos 60 derajat tambah 45 derajat, dengan menggunakan rumus cos alpha plus beta diperoleh cos 60 derajat kali cos 45 derajat dikurang sin 60 dikali sin 45. Dengan demikian diperoleh cos 60 adalah setengah, cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dikurang sin 60 adalah setengah akar 3, kemudian cos sin 45 adalah setengah akar 2. Enggak diperoleh setengah akar 2 dikali setengah 2 adalah seperempat akar 2, seperempat akar 6 diperoleh dari setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Dengan demikian diperoleh penyederhanaannya menjadi seperempat akar 2 dikali 1 min akar 3. Jadi untuk cos 105 derajat itu sama dengan seperempat akar 2 dikali 1 min akar 3. Selanjutnya kita untuk yang kedua adalah selisih, yaitu cos alpha min beta. Rumus untuk selisih yaitu cos alpha min beta. Karena alpha min beta itu sama dengan alpha ditambah negatif beta, maka rumus cos alpha min beta dapat menggunakan rumus cos alpha plus beta dengan mengganti beta menjadi min beta, sehingga diperoleh cos alpha min beta itu sama dengan cos alpha ditambah negatif beta. Kemudian diperoleh cos alpha cos negatif beta dikurang sin alpha sin negatif beta. Nah, cos alpha min beta
cos min beta ini adalah di kuadran keempat, jadi bernilai positif, diperoleh cos alfa cos beta ditambah, nah sin min beta di kuadran keempat adalah negatif, maka negatif kali di sini negatif sin alfa dikali negatif sin beta menjadi positif, yaitu sin alfa sin beta. Jadi diperoleh cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Berikut diberikan contoh yang berkaitan dengan selisih dua sudut untuk kosinus. Tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai dari cos 15 derajat dan cos 165 derajat. Yang pertama untuk cos 15 derajat itu sama dengan cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Jadi 15 derajat itu sama dengan 45 derajat dikurang 30 derajat. Jadi sudut istimewanya, sudut istimewa 15 derajat itu diperoleh dari sudut istimewa 45 derajat dikurang sudut istimewa 30 derajat. Sehingga diperoleh dengan menggunakan rumus cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta, maka diperoleh cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, kemudian sin 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah, sehingga diperoleh perkaliannya diperoleh seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Jadi disederhanakan menjadi seperempat akar 2 dikali dengan seperempat akar 2 dikali dengan akar 3 plus 1. Dengan demikian sin cos 15 itu sama dengan cos 15 derajat itu sama dengan seperempat akar 2 dikali akar 3 plus 1. Jadi cos 15 derajat sama dengan seperempat akar 2 dikali akar 3 plus 1. Selanjutnya untuk cos 165 derajat. Cos 165 derajat itu diperoleh dari 210 derajat dikurang 45 derajat. 210 derajat adalah sudut pada kuadran yang ketiga, sehingga diperoleh cos 210 derajat kali cos 45 ditambah sin 210 derajat dikali sin 45, diperoleh cos 210 derajat adalah sudut di kuadran ketiga cos bernilai negatif, maka dia juga sama dengan negatif cos 30, maka diperoleh negatif setengah akar 3. Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian sin 210 itu sama dengan negatif sin 30. Karena pada kuadran ketiga sin bernilai negatif, maka beroleh negatif setengah dikali setengah akar 2. Setengah 2 adalah sin 45. Dengan demikian diperoleh negatif seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Sehingga diperoleh negatif seperempat akar 6 dikali akar 3 plus 1. Jadi cos 165 derajat sama dengan negatif seperempat akar 2 kali akar 3 plus 1. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.